akan menjelaskan tentang riayah. Kan tadi telah dijelasin ya tentang paradigma manajemen masjid itu ada 3. Coba sebutin, ada yang apa aja? Yang pertama itu imaro, yang kedua itu idaro, yang ketiga itu riayah. Coba sebutin imaro itu apa, idaro itu apa, riayah itu apa? Nah, di sini kan aku bakal ngejelasin tentang riayah. Riayah itu kan tentang kebersihan masjid bagaimana. Nah, aku bakalin ngejelasin langkah-langkah. Bakal ngejelasin langkah-langkah bagaimana cara kita untuk biar si masjid itu selalu bersih. Yang pertama itu ada program ada yang namanya program roan. Roan itu kayak apa ya? Bersih-bersih gitu, Pak. PBB, udah PBB, program bersih-bersih. Nah, yang pertama kan ada program bersih-bersih. Maaf ya kalau nggak kelihatan tulisannya, soalnya aku nggak bisa ngisi buat nih. Nah, program bersih-bersih itu sangat penting ya. Biarpun kita bukan seorang DKM apa gitu kan, pasti adalah yang namanya rutinan di dalam masjid kayak bersih-bersih tiap hari Jumat. Terus jangankan di masjid gitu kan, di lingkungan masyarakat juga suka ada yang namanya roan Jumat, bersih Jumat gitu kan. Nah, itu teh biar apa? Biar si masjid teh tetap bisa menjaga kemakmurannya, bisa menjaga pengelolaannya. Sekarang kalau adanya idaro sama imaro tapi nggak ada riayah, bagaimana gitu kan? Idaro kan cara pengelolaan suatu keuangan yang bisa buat si riayah ini bisa kan, bisa jadi buat beli barang-barang kebersihan kayak gitu. Nah, imaro pemakmuran ini kan tanpa adanya kebersihan masjid ini nggak akan bisa buat makmur, buat bisa jadi makmur kan. Terus yang kedua itu ada apa sih Pak? Lupa Pak. Lupa Pak, bener Pak, yang kedua itu tadi fasilitas. Nah, yang kedua ini ada fasilitas. Kenapa fasilitas? Karena kan sekarang kalau semisal masjid gak ada fasilitas, misalkan sekarang masjid agung itu yang di jalan raya, biasanya kan suka ada AC, terus ada karpetnya juga udah enak lah gitu, udah empuk gitu kan. Bisa terkadang sekarang masjid-masjid yang di jalan raya kayak gitu biasanya suka dijadikan tempat pengistirahatan orang-orang yang musafir kan. Nah, itu kan biasanya itu teh biar nyaman gitu sholatnya. Sekarang kalau semisal nggak ada fasilitas, nggak ada apa-apa, kita sholat dalam keadaan kegerahan, yang ada makruh. Contoh semisal aku lagi sholat berjamaah nih, terus imamnya si Ica bisa sholat berjamaah, terus merasa kegerahan karena di suatu masjid itu nggak ada yang namanya kipas ataupun AC gitu kan. Nah, pastilah di dalam hati kita tuh biarpun sefokus-fokusnya sholat, kalau semisalnya iman kita masih kurang, masih lemah gitu ya disebutnya, pastilah yang ada ngegubrut tuh di hati tuh, haradang pisan keur mandi lila di sholat teh imam ini dia, pasti kan ada yang kayak gitu. Ada nggak pernah gitu. Terus iya. Terus adanya yang ketiga itu adanya perawatan konsumsi. Nah, perawatan di sini jadi semua kan fasilitas kita, terus barang-barang yang ada di masjid itu ya harus dirawat gitu, jangan bukannya malah dirusak. Kan sekarang kita udah ngeluarin duit, adanya pengelolaan dan ngeluarin duit, ada uang kas kayak segala macam gitu kan, pasti harus yang namanya dirawat. Karena kenapa? Kan nanti bakal rusak, nanti beli lagi, udah kayak udah punya banyak duit baik kan gitu kan. Jadi harus dirawat Kak.
gitu kan. Jadi harus dijaga, harus dirawat, dan caranya merawat. Terus mungkin ini yang aku takut dari ayah. Terus aku bakal ngesimpulin dari semua ini, Imaro, Idaro, sama ayah. Nah, mereka itu memiliki hubungan yang sangat erat. Kita adanya Idaro, Imaro, sama ayah itu gak mungkin kan salah satunya itu hilang gitu, gak mungkin gitu kan. Soalnya Idaro itu kan pengelolaan tanpa adanya kemakmuran gak akan bisa dong. Tanpa adanya yang namanya kebersihan gak akan bisa juga dong. Kan jadi harusnya saling menguntungkan satu sama lain, saling simbiosis mutualisme kalau kata IPA-nya mah. Jadi kita harus saling menguntungkan. Awal kan itu harusnya mah Idaronya di atas, Imaro baru kesini, ini tuh harusnya mah. Soalnya ini teh kan Idaro awal ke pengelolaan. Nah, adanya Idaro, adanya pengelolaan, terus si Imaro sama ayah ini jadi sebuah hasil yang ada dari Idaro ini gitu. Jadi kan Idaro pengelolaan. Udah Pak? Udah. Closing. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kelebihan ada di Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.